Salam, salam anak-anak. Gimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Nah, materi kita hari ini yaitu kita akan membahas yang namanya garis singgung persekutuan dua lingkaran. Oke, mari kita lihat lanjutnya. Itulah judul materi kita hari ini. Nah, ini dia. Oke, garis singgung persekutuan dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dua lingkaran. Oke, apa sih pengertian garis singgung persekutuan itu? Nah, ini dia ya. Garis singgung persekutuan adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran. Nah, jadi garis singgung persekutuan itu ada dua buah lingkaran. Ini dia ya. Dan ini lingkaran yang keduanya, ini lingkaran pertamanya, ini lingkaran keduanya. Nah, jadi kedua lingkaran itu ada garis yang saling menyinggung. Nah, ini menyinggung dia. Nah, ini juga menyinggung ya. Nah, ini garis yang menyinggungnya. Dia menyinggungnya ini dia kan. Nah, menyinggung ya. Oke. Garis singgung persekutuan adalah garis yang menyinggung. Jadi menyinggung istilahnya hanya kena di satu titik aja dia ya. Nah, ini di titik ini namanya garis singgungnya ya. Nah, ini dia. Baru ini dia. Oke, garis singgung persekutuan adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Pada gambar di samping, garis AB disebut garis singgung persekutuan luar. Nah, ini garis AB ini kalau dia menyinggungnya begini, ini namanya garis singgung persekutuan luar. Ya. Baru yang berikutnya garis PQ. Nah, ini PQ, ini garis PQ. Ini garis PQ disebut garis singgung persekutuan dalam. Nah, dari gambar ini diperoleh maka ada dua bentuk garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ya, garis singgung persekutuan dua lingkaran ini ada dua bentuk ya, dari dua bentuk ini ya. Jadi ini dia, ada dua garis singgung persekutuan lingkaran, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Jadi kalau dia bentuk menyinggungnya seperti ini, dia garis lurus begini aja. Nah, kalau dia bentuk begini, ini berarti namanya garis singgung persekutuan luar. Ingat, kalau dia persekutuan berarti ada dua lingkaran ya. Kalau udah dibilang persekutuan, garis singgung persekutuan berarti lingkarannya ada dua yang saling menyinggung garis singgungnya ya. Ini dia. Nah, baru yang satu lagi, kalau dia bentuknya begini seperti silang begini, nyilang beginilah kita lihat, ini namanya garis singgung persekutuan dalam ya. Inilah dia garis singgung persekutuan dalam ini ya. Ini ya. Oke, jadi ingat bentuknya ya. Kalau dia menyinggungnya seperti ini lurus begini, ini garis singgung persekutuan luar. Kalau dia menyinggungnya begini motong begini, seperti inilah bentuknya, pokoknya dia itu namanya garis singgung persekutuan dalam. Oke. Nah, biar kita bahas satu-satu garis singgungnya ya. Oke, yang pertama, garis singgung persekutuan dalam. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama, garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini coba kita lihat tadi kan. Nah, inilah dia. Bentuk dia memotong begini dia. Menyinggungnya begini dia bentuk gambarnya. Kalau persekutuan luar tadi kan dia dari sini kemari. Atau dari bawah sini juga bisa. Nah, tapi dia lurus saja ya. Lurusnya lurus begini dia. Nah, kalau ini dia lurusnya seperti kayak macam menyerong dia. Ini dia dalam ya. Atau bisa juga begini. Ini dia persekutuan dalam. Begini bisa juga persekutuan dalam juga. Begini bisa juga. Oke. Nah, ini dia pengertiannya. Garis singgung pada gambar di samping PQ. Ini PQ ya. PQ itu merupakan garis singgung. Ini PQ ya, PQ. Nah, ini dia. Ini PQ. Pada gambar di samping ini merupakan garis singgungnya ya. Ini PQ. Pada gambar di samping, PQ merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yang berpusat di M dan di N. Nah, lingkaran yang pertama ini dia pusatnya di M. Ya. Baru yang kedua di N. Oke. Ini dia ya. Persekutuan dalam dua lingkaran yang berpusat di M dan di N. Pada gambar di samping,
Jari-jari lingkaran yang berpusat di M adalah ini dia. Yang berpusat di M adalah MP. Nah, ini dia, ini MP ya. Oke, inilah jari-jarinya. Pada gambar di samping jari-jari lingkaran yang berpusat di M. Nah, yang berpusat di M ini tadi jari-jarinya MP. Ini kan jari-jari nih. Oke. Jadi disebut juga R1 atau R pertama. Oke. Jari-jari lingkaran yang berpusat di N. Nah, ini N. Yang pusat di N berarti jari-jarinya yang mana? Jari-jarinya adalah NQ. Nah, ini dia. Ini NQ ya. Ini jari-jarinya NQ atau disebut juga R2. Nah, R2 ini R2-nya. Oke, ini R1 jari-jari lingkaran MP-nya. Ini jari-jari QN-nya ya, R2. Oke. Nah, ini dia. Panjang garis singgung persekutuan dalam adalah panjang garis singgungnya yang ini tadi. PQ atau disingkat juga huruf kecilnya D. Nah, ini dia. Panjang garis singgung persekutuan dalam adalah PQ. Nah, ini PQ-nya ya. Ini PQ atau disebut juga D atau huruf kecilnya ini. Dan panjang garis pusat adalah MN. Nah, ini panjang garis pusat namanya. Panjang garis pusat atau disingkat CP. Nah, jadi yang perlu kita pahami di dalam garis singgung persekutuan, ya, ingat di dalam garis persekutuan itu yang perlu kita ingat pertama itu adalah mana garis singgungnya. Nah, ini dia. Garis singgungnya ini dia. Panjang garis singgungnya itu perlu diingat. Itu 3 bentuk ini yang perlu kamu ingat. Panjang garis singgung, lalu jarak pusatnya. Nah, ini jarak pusat. Itu yang kedua. Jarak pusat kedua lingkaran itu ya, baru jari-jarinya. Jari-jari kedua lingkaran itu. Nah, ini jari-jarinya. Itu kalau cerita tentang garis singgung persekutuan yang 3 itu kamu harus ingat. Yang mana panjang garis singgungnya, yang mana jarak pusat kedua lingkaran tersebut, yang mana jari-jarinya. Nah, kalau sudah kita pahami ketiga bentuk itu, biar kita paham untuk menentukan rumus-rumusnya. Ya. Oke, ingat yang tadi ya. Oke, yang ketiga bentuk itu. Nah, sekarang kita lihat rumus untuk menentukan panjang garis singgung ini. Apa rumusnya? Ini ya. Bagaimana cara menentukan panjang garis singgung ini? Nah, ini rumusnya. Oke, rumusnya apa panjang garis singgung yang ini? Panjang garis singgung persekutuan dalam ini. Nah, ini dia. Rumus panjang garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran adalah, perhatikan segitiga MSN. Nah, coba perhatikan lagi. Nah, ini kan segitiga MSN tadi kan, MSN. Nah, yang kamu perhatikan segitiga ini aja. Oke, ini segitiga MSN-nya ya. Oke, ini perhatikan segitiga MSN di sini kita lihat bentuknya segitiga siku-siku. Nah, ini kan siku-siku nih. Perhatikan gambarnya. Ini segitiganya siku-siku. Nah, siku-siku. Ingat, menentukan panjang garis singgung persekutuan ada hubungannya dengan rumus teorema Pitagoras. Ada hubungannya. Di awal pun kita belajar tentang garis singgung, bahwa garis singgung adalah menggunakan nanti bentuk rumus teorema Pitagoras. Ada kaitan dengan bentuk rumus teorema Pitagoras. Jadi ingat bentuk rumus Pitagorasnya. Oke, nah perhatikan. Nah, kalau seandainya ditanya berapakah panjang SN ini, nah ini kan sekarang kan segitiga siku-siku nih. Nah, untuk mencari panjang SN ini, kita kan bisa menggunakan sistem teorema Pitagoras. Nah, SN ini adalah kan sisi siku-siku ya. Nah, sisi siku-siku kalau ditanya pada rumus Pitagoras nanti rumusnya kan dikurang. Nah, mana yang kita kurang? Nah, ini coba lihat. Ini kalau kita bentuk jadi SN kuadrat, ya kan? Baru sama dengan MN kuadrat dikurang MS kuadrat. Nah, kan begitu rumus Pitagoras. Nah, SN kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurang MS kuadrat. Nah, itu rumus Pitagorasnya. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Panjang garis singgung ini, kalau kita lihat ini kan gambarnya persegi panjang jadinya ya. Nah, ini kita lihat gambarnya ini. Nah, jadi gambar persegi panjang.
Nah, coba kita lihat. Nah, tadi kan kita tadi kan mencari rumus ini tadi Sn sama dengan Sn kuadrat sama dengan Mn kuadrat dikurang Ms kuadrat. Kan gitu ya. Nah, sudah kita dapat. Nah, panjang ini kalau kita lihat, kalau udah kita pakai rumus tadi kan pasti dapat. Nah, panjang ini pastilah sama dengan panjang ini. Jadi panjang Sn ini sama nanti dengan panjang PQ. Nah, ini kan persegi panjang nih jadi. Jadi gambar persegi panjang deh nih. Perhatikan gambarnya ya. Sn ini sama panjang dengan PQ. Nah, jadi kalau sudah kita dapat ini panjangnya berapa, misalnya di sini panjangnya 20, ya ini udah jelas 20 juga. Jadi sama dia. Jadi kita menggunakan rumus yang ini, Sn. Rumus ini nanti sama dengan rumus PQ. Jadi kita pakai rumus ini, berarti untuk mencari panjang garis singgung yang ini adalah menggunakan rumus ini dia. Nah, coba kita lihat ini dari rumusnya nanti. Jadi rumus ini digunakan juga untuk mencari rumus panjang garis singgung persekutuan dalam ya. Ingat, bentuknya seperti rumus Pitagoras. Nah, ini dia. Ini tadi kan Sn kuadrat sama dengan Mn kuadrat dikurang Ms kuadrat. Ya. So, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Ya. Sn sama dengan Mn kuadrat dikurang Ms kuadrat. Kan itu tadi ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Nah, ini tadi D Sn itu kan D kecil tadi ya. Nah, ini dia. Sn itu D kecil berarti D, atau kita pakai D juga bisa, pakai Sn juga bisa. Jadi D kuadrat dikurang tadi Ms itu kan panjangnya dijumlah dia nanti ya. Ini dia tadi. Sebentar ya, kita lihat. Nah, ini dia. Ms itu adalah panjangnya MP ditambah PS. ME ditambah PS. Ini dia. Nah, MP ditambah PS. Konsepnya sama. Ini M kuadrat. Nah, ini kan MP ditambah PS. Nah, si MP tadi itu kan R1. Si PS tadi itu R2. Kita tengok. Nah, MP R1. Nah, si ini tadi S2 ya. Nah, PS-nya tadi ya. Oke. Ini ya, PS-nya ya. PS itu adalah sama dengan Qn ya, R2. Oke, ini dia. Oke. Nah, jadi inilah dia rumusnya nanti. Jadi AB kuadrat sorry ya, bukan. Nah, ini nih. MP tambah PS kuadrat berarti si MP-nya R1, si EPS-nya R2 ya. MP-nya R1, PS-nya R2. Ini dia. Jadi ini ditambah ini. Nah, inilah dia rumusnya. MP ditambah PS kuadrat. Jadi P kuadrat dikurang R dalam kurung R1 tambah R2. Nah, jadi ini tadi kan mencari panjang Sn tadi ya. Jadi panjang Sn itu sama dengan panjang PQ. Nah, ini dia rumusnya. Oke. Jadi rumus panjang garis singgung persekutuan dalam adalah ini dia sama. Jadi rumusnya sama. Ini dia. Oke. Jadi ini panjang garis singgung persekutuan dalam, ini jarak pusat lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Ini R1 dan R2, jari-jari lingkaran pertama dan lingkaran keduanya. Oke ya. Itulah dia rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Ingat ya. Ingat, ini adalah panjang garis singgung, ini jarak pusat, ini adalah jari-jarinya. Oke, jadi rumus untuk menghitung panjang garis singgung adalah, kita ingat, panjang garis singgung sama dengan jarak pusat dikurang jumlah jari-jarinya pangkat 2. Itu ingatnya ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Oke, sebentar. Oh, sebelum contoh kita masuk yang kedua dulu. Nah, sekarang yang kedua. Garis singgung persekutuan luar. Nah, sekarang garis singgung persekutuan luar. Konsepnya hampir sama saja dengan persekutuan dalam tadi. Pada gambar di samping, PQ merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang berpusat di A dan di B. Nah, ini pusatnya di A dan pusatnya di B.
lingkaran yang pertama pusatnya di A dan pusatnya di B lingkaran kedua. Oke, pada gambar di samping jari-jari lingkaran berpusat di A adalah AP. Nah, yang pusatnya di A itu nanti jari-jarinya adalah AP atau disingkat R1, dan jari-jari lingkaran yang berpusat di B ini adalah BQ jari-jarinya ya. Oke, atau R2. Panjang garis singgung persekutuan luar adalah PQ. Nah, ini dia. Nah, ini bentuknya kayak ini, seperti ini namanya garis singgung persekutuan luar ya. Ini PQ adalah garis singgung persekutuan luar. Kalau dia tadi bentuknya begini, nyerong begini, ini dalam ya. Oke, panjang garis singgung persekutuan luar adalah PQ atau L ya. Panjang garis pusatnya adalah AB. Ini dia. Itu tadi ingat ya. Jangan kamu lupa, pokoknya kalau garis singgung persekutuan itu kamu harus tahu garis singgungnya mana, baru jarak pusatnya mana, baru jari-jarinya. Karena rumus yang dipakai bentuknya yang ketiga itu. Ya, kalau kita sudah tahu mana garis singgungnya, mana jarak pusatnya, pasti kita membuat rumusnya sudah paham. Oke, sekarang kita lihat rumusnya. Rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah, perhatikan segitiga ASB, siku-siku di S, ya, siku-sikunya di S, ya betul ya, siku-sikunya di S, ini dia siku-sikunya. Oke, konsepnya sama saja ya. Oke, SB AB dikurang AS, sama saja seperti tadi. Nah, kan SB berarti AB dikurang AS, itu tadi ya, ini dia. Nah, ini dia ya, sama ya. Oke, nah ini SB tadi L tadi lambangnya huruf kecilnya AB. Nah ini AP dikurang A. Ini nanti mencari yang ini nanti dia dikurang AP dikurang PS ya. Untuk mendapatkan si AC ini. Nih kita lihat. Bentar ya. Nah ini dia. Untuk mendapatkan si AS ini kan harus AP dikurang PS. AP dikurang PS untuk mendapatkan yang ini ya, karena kan segitiganya tadi kan yang ini ASB kan tadi kan segitiganya kan. Nah, ini tadi dia ASB, segitiganya ASB ya. Jadi yang kamu lihat segitiga siku-sikunya. Nah, kamu lihat segitiga siku-sikunya kan, segitiga siku-sikunya ini. Nah, jadi untuk mencari panjang yang ini kan sama nanti panjang ini dengan panjang PQ. PQ adalah garis singgung. Kita kan sekarang mau mencari panjang PQ-nya ini. Nah, untuk mendapatkan panjang PQ-nya ini, kita perhatikan dari yang ininya aja. Nah, kita dapat yang ini, maka samalah panjang ini dengan panjang garis singgung ini. Kan ini persegi panjang nih. Nah, sama dia. Jadi kita cukup mencari yang ini saja. Jadi kita mendapatkan panjang garis singgung ini, kita menggunakan rumus ini. Ya, rumus inilah yang kita pakai. Nah, rumusnya nanti kan AB kuadrat, SB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AS kuadrat. Ya. Untuk mendapatkan AS kuadrat ini berarti nanti dikurang AP dikurang dengan PS. Nah, jadi rumusnya dia dikurang kalau dia yang garis singgung persekutuan luar. Nah, ini rumusnya dikurang. Kalau dia dalam dia ditambah ini. Nah, bedanya di sini saja. Kalau dia dalam ini ditambah jari-jarinya. Kalau dia luar dia dikurang. Nah, jadi ini dia ya bentuknya ya. Nah, ini jadi kurang. Bedanya hanya di sini saja. Oke, kalau dia dalam dia ditambah, kalau dia luar dikurang. Jari-jarinya dikurang. Oke, jadi rumus panjang garis singgung persekutuan luar adalah ini dia, sama. Jadi untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luarnya sama mencari seperti panjang yang segitiga siku-siku yang ini ya. Oke, paham ya? Oke ya, saya rasa bisa dipahami ya. Oke, ini keterangannya panjang garis singgung persekutuan luar. Ini jarak pusat lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Ini jari-jari lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Nah, untuk lebih paham kita lihat contoh-contohnya. Oke, perhatikan contoh-contohnya ini. Nah, dua buah lingkaran yang berpusat di P dan di Q masing-masing berjari-jari 7 cm dan 3 cm. Jarak P ke Q 14 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, dari soal ini kita lihat tadi kan konsepnya kan tadi sudah
kita bahas bahwa ya kalau ada pertanyaan tentang panjang garis singgung persekutuan itu 3 yang perlu kamu lihat di situ. Pertama jari-jarinya dulu. Nah, jari-jarinya ini ada kan? Ada jari-jarinya 2 nih. Baru jarak pusatnya. Nah, mana tadi jarak pusatnya? Nah, ini jarak PQ ke Q. Ini kan jarak pusatnya. Jarak kedua pusatnya 14. Oke, baru ditanya garis singgungnya. Nah, ketiga bentuk ini apabila sudah ada, berarti ini bisa kita hitung. Nah, ya, karena sudah lengkap ketiga-tiganya. Itu dia konsepnya. Nah, ini jari-jarinya R1, ini 3 jari-jari yang keduanya. Oke, jarak PQ 14. Nah, apabila sudah terpenuhi ketiganya, udah tinggal kita hitung aja. Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Ini dia. P kuadrat dikurang jari-jari. Nah, sebenarnya huruf itu nggak perlu kita hafal sih. Sebenarnya huruf apapun bisanya nih. Yang penting kamu ingat kalau garis singgung persekutuan dalam, yang perlu kamu ingat ini di luarnya ini adalah panjang garis singgung. Nah, yang di sini adalah jarak pusat lingkarannya. Ini garis singgungnya tadi ya. Jadi hurufnya kita bebas saja. Nah, ini dalam kurung itu adalah jari-jarinya. Ingat aja kalau dia persekutuan dalam tinggal tambah. Kalau garis singgung persekutuan luar tinggal kurang saja ini jari-jarinya. Hanya di situ bedanya. Paham ya? Oke, tinggal kita masukkan jarak pusatnya 14. Ya ini. Jari-jarinya 7 ditambah 3. Nah, ini dia. Tambahkan ini dengan ini. Udah, tinggal ini kuadratkan. Ini jumlahkan baru dikuadratkan 196. Akar 96. Nah, hasil akar 96 itu sama dengan kalau dicari akarnya 9,8 ya, 9,8. Oke, kalau dicari seperti ini menggunakan bentuk akar bisa juga. Ini kita buat menjadi 2. Menjadi apa? Perkalian bentuk akar ini kita buat menjadi akar 16 dikali 6. Ini kalau dikalikan sama dia 96. Nah, harus kita cari salah satunya ada merupakan bilangan kuadrat ya. Kuadrat salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat baru dikali dengan bilangan yang bisa sesuai dengan 96. Nah, jadi akar 16 dikali akar 6. Jadi akar 16 itu 4, akar 6 tetap akar 6. Jadi ini nilainya sama ya. Atau begini langsung pun boleh ya. Akar 96 adalah 9,8. Jadi untuk mengenai bentuk akar ini biasanya kita akan bahas di kelas 9 berikutnya ya. Oke, untuk tahap pertama ini aja kita langsung kemari langsung jawabannya ya. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 4 akar 6 cm atau 9,8. Langsung aja kamu cari akarnya. Seperti itu dia. Oke ya? Mudah ya? Oke, ingat konsepnya. Jarak kalau ditanya adalah rumus panjang garis singgung persekutuan dalam berarti buat di sini panjang garis singgungnya, baru di sini jarak pusatnya, di sini jari-jarinya. Oke ya? Nah, sekarang kita lihat yang contoh kedua. Pada gambar di samping, AB adalah garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran. Nah, ini bentuk gambarnya sudah bentuk luar lingkaran. Oke, kalau menyinggung dia begini, dia udah luar lingkaran. Atau menyinggungnya begini juga sama. Ya. Tapi kalau udah nyerong-nyerong begini, itu dia dalam. Oke. Nah, AB panjang garis singgung persekutuan 2 lingkaran berpusat di P dan Q. Hitunglah panjang garis singgung panjang garis pusat PQ. Oh, ini ditanya pusatnya ya. Nah, kita tinggal buat aja dulu rumusnya. Nah, dia L ini kan garis singgung. Ingat, garis singgungnya harus di luar. Baru di sini jarak pusatnya, di sini jari-jarinya. Ingat, jari-jari kalau dia luar, dia dikurang. Nah, ini udah pas ya. Garis singgung jarak pusat dikurang jari-jari. Nah, tapi ingat kuadrat ya. Ini karena ini menggunakan rumus teorema Pitagoras. Bentuk Pitagoras kan pakai kuadrat. Nah, tadi di sini jarak pusatnya yang ditanya ya. Hitunglah panjang garis pusatnya berarti PQ. Nah, si PQ-nya ditanya. Nah, oke. Nah, sekarang si AB kan dari singgungnya ini dia. Nah, ini si AB 12. Nah, ini tadi jarak pusatnya kan nggak tahu. Nah, ini jari-jarinya tinggal dikurangkan 7 dikurang 2. Nah, ingat ya kalau dia luar dia dikurang jari-jarinya. Hanya beda di sini saja. 144 P kuadrat ini 25. Nah, oke, lalu ini pindah ruas, ini kita pindah jadi tambah 144 dipindah ruas ke kanan, ke kiri jadi tambah dia. Ini pindah ke ini tetap ya. Ini dia jadinya tetap. Oke, P kuadrat berarti 144 tambah 25.
Jadi ini 169, akar 169 adalah 13. Nah, jadi jarak pusatnya ini adalah 13 cm. Oke, paham ya? Seperti itulah teknik cara menjawabnya. Jadi panjang garis pusat PQ adalah 13 cm. Ingat sekali lagi, kita untuk menentukan rumus panjang garis singgung persekutuan ini tidak perlu kita ingat tidak perlu kita melihat huruf-hurufnya ya, menghafal hurufnya. Kita konsepnya yang perlu kita ingat adalah panjang garis singgung lalu sama dengan panjang garis singgung kuadrat sama dengan jarak pusat kuadrat dikurang kalau dia dalam berarti jumlah jari-jarinya R1 tambah R2. Nah, kalau dia persekutuan luar tinggal panjang garis singgung sama dengan jarak pusat, jari-jarinya nanti dalam kurung itu dikurang R1 dikurang R2, tapi pakai kuadrat-kuadrat ya. Oke, seperti itulah tekniknya untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Demikianlah penjelasan ini, semoga materi kita bisa dipahami oleh anak-anak semua. Salam sehat buat kita semua, terima kasih atas perhatiannya. Sekian.